Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim merantau di VOA Pop News. Kali ini agak berbeda. Kalau biasanya kita jalan-jalan mengunjungi masjid dan syuting di luar, kali ini kita di studio dan kedatangan tamu Bapak Duta Besar Dino Patijalal. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Dino bagaimana pengalaman diaspora muslim di sini. Apa kabar Pak Dino? Kabar baik, terima kasih. Di era sekarang ini, itu kan cerita muslim, terutama Islam di Amerika itu kan sedang cukup, ada yang bilang positif, ada yang negatif ya, apalagi dengan isu berbagai media seperti sekarang ini. Pengalaman Pak Dino itu gimana Pak, selama Bapak menjadi duta besar melihat diaspora Indonesia di Amerika ini Pak? Kalau pertama mengenai Amerika secara makro dulu ya, yang saya lihat dulu kan saya pernah tinggal di sini tahun 1979, ketika orang tua saya bertugas. Belum jadi dubes Pak? Belum, masih SMA Pak. Masih SMA. Saya melihat Amerika masih belum multikultural waktu itu. Jadi waktu itu karena saya orang Indonesia, orang Asia, masih sering diledek-ledek tuh di sekolah tuh, ya kan. Jadi walaupun ada konsep melting pot ya, tapi masih ada perasaan ini dunia Anglo-Saxon, yang African American, yang Asian, yang Korean, Vietnamese. Perbedaannya itu terasa ya? Kerasa sekali itu di lingkungan sekolah dan sosial waktu itu. Nah kemudian saya keluar dari Amerika, kemudian kembali lagi sebagai duta besar. Itu kerasa banget perbedaannya. Jadi multikulturalisme benar-benar menjadi suatu yang real. Sekarang aja di North Carolina kalau nggak salah, gubernurnya orang India misalnya, ya kan. Salah satu senator lain, Bobby Jindal misalnya, gubernur ya, juga pernah mau running for president dan lain sebagainya. Barack Obama sendiri kita lihat ya, dengan nama Barack aja, bukan Barry ya, Barack, untuk menjadi presiden di Amerika di masa-masa lalu mungkin nggak terbayangkan. Cuma waktu itu masalah Islam belum menjadi masalah global. Oke. Ya kan, jadi belum dikaitkan dengan masalah kayak sekarang kan ada 9/11 dan politik, ISIS dan lain sebagainya gitu. Right, jadi dalam perdebatan atau diskursus politik Amerika, isu mengenai Islam tuh sama sekali hampir tidak terdengar gitu. Ya kan? Bagi Muslim Amerika maupun diaspora Indonesia pada saat itu tahun 79, mereka tetap bisa menjalankan ibadah puasa, Kita selalu lebaran atau salat Id segala macam, semuanya aman, semuanya baik ya. Walaupun memang pengetahuan orang Amerika terhadap Islam itu apa atau terhadap Muslim minim sekali itu, ya kan. Dan ini sampai sekarang juga kalau kita lihat masih terjadi nih, bukan hanya di Amerika tapi di berbagai negara, termasuk mungkin di negara Indonesia sendiri ya. Pengetahuan orang Muslim mengenai Yahudi, ya kan. Ketika tahun ketika Bapak menjadi duta besar itu, apa yang dilakukan Pak oleh Pak Dino untuk bisa lebih mengenalkan Indonesia? Memperkenalkan kepada rakyat Amerika Serikat bahwa kalau mereka mikir mengenai dunia Islam, ya, atau mereka mikir bagaimana menjembatani antara Islam dan Barat, mereka harus mikir Indonesia sebagai negara yang paling banyak berpenduduk Muslim dan juga the right kind of Islam, ya, moderate Muslim gitu. Jadi itu benar-benar jadi dagangan saya tuh Pak Nara. Kemana-mana saya bilang Indonesia demokrasi ketiga terbesar, tapi negara berpenduduk Muslim terbesar. Artinya apa? Kita punya banyak aset dan kapasitas dan peran untuk bermain dalam dunia di mana isu-isu ini semakin merekah. Isu interfaith itu penting sekali. Interfaith ya? Ya. Terutama bukan antara Islam dan Kristen, Islam dan Yahudi itu. Sini saya berkenalan dengan orang rabbi namanya Sid, dan dia mengundang saya untuk berbicara, memberikan khotbah di sinagognya dia. Itu pertama kalinya diadakan. Dan kita pernah mengadakan suatu program yang menurut saya cukup inovatif. Pemimpin agama Amerika, Yahudi, Kristen, Muslim bergabung dengan pemimpin agama Indonesia, Islam dan Kristen, dan sama-sama kita melakukan kunjungan perdamaian ke Timur Tengah begitu. Ya, menarik sekali. Kita masih tetap di VOA Pop News edisi Muslim Merantau Pak Dino. Tapi ada satu story, ada cerita tentang Muslim Link Pak. Itu koran media, mungkin Bapak juga pernah baca. Koran media Muslim pertama yang ada di Washington DC. Ini dia ceritanya. Cut. Segmen 2 ya. Sekarang saya ngomongin. Koran ini awalnya diproduksi pada tahun 1998 sebagai bagian dari proyek siswa sekolah Muslim Al-Huda untuk belajar tentang media cetak. Dan ternyata kehadiran koran ini diminati oleh warga Muslim di sekitar Baltimore area yang tidak mempunyai media Islam.
It was started by some high school girls at Al-Huda School, which is one of the schools that we're affiliated with. School has about 600 students. So back in 1998, some of the high school girls, you're talking about 9th grade, 10th grade girls, they wanted to do a project. So what they did is they decided to make a media outlet, a newspaper. Topik yang disajikan sangat beragam. Mulai dari info makanan halal, kegiatan-kegiatan muslim, dakwah, hingga masalah ekonomi dan politik yang tentunya bersentuhan dengan Islam di Amerika. So here we have the very, very first edition of the Muslim Link from 1998. This is the front page of that issue that was made by the high school girls of Al-Huda School as a school project. And here is the very first headline of the very first issue, calling for the unity of the community. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sabru nurun wa yaqeen. And they did it all by themselves. They had some mentoring from a journalist, a sister who was a journalist. So they started this paper, and it was very small back then, and the focus was to connect the Muslim communities in the Maryland, D.C., Virginia region. Dengan sirkulasi yang mencapai lebih dari 8.000 eksemplar setiap bulan, Muslim Link yang gratis ini diminati oleh berbagai kalangan. Jumlah pengiklan terus bertambah, dan ini akan membantu biaya operasional koran ini yang dibagikan secara gratis kepada siapa saja. It's a question that we sought to answer with a survey. So about 2 or 3 years ago, we did a survey of our readers. You know, we sent them a questionnaire, and we had it online, and we got the answers. So one of the questions we asked was about their favorite content. And I was thinking it would be some of our civil rights coverage, or some of our local news coverage, you know, about the different masajid and what's happening. But actually, it was the articles on Islam. Really? Yeah, which is very interesting. Distribusi dilakukan melalui sekolah muslim, hingga masjid, dan diantar ke rumah pelanggan. Satu yang menarik dari koran ini, ternyata penata grafis dan layout adalah muslim yang masih keturunan Indonesia. Nah, sebelum itu saya di University of Kansas, kuliah dalam jurusan desain grafik. Nah, setelah graduate, aku mencari kerja yang bisa kontribusi ke dakwah di Amerika. Nah, alhamdulillah ketemu Muslim Link. Basically, majority of the time I do layout. Jadi all the advertising, articles, ads, everything come to me and I put it together. Pada akhirnya, Muslim Link yang semula merupakan koran komunitas berkembang menjadi media publik yang mampu menyuarakan suara umat muslim di wilayah ini. For Muslim readers, I would advise them to just stay connected, find some trusted media sources and read those on a regular basis, and read with a critical eye, because these days the news feed or the news stream is so mixed in with propaganda. It's really hard to figure out what's going on. في الزمان الأول يا من يرى